Ibu-ibu, mari kita dengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, hari ini ketemu lagi di majelis ilmu taman surganya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan siapapun yang hadir, kita bermohon kepada Allah, di sini calon bidadari surganya Allah. Mudah-mudahan kita siapapun yang hadir pada hari ini, Allah berikan tambah ruh keimanan kita. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Allah jaga dan lindungi anak keluarga kita semuanya. Allah berikan kesehatan kita paripurna. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sholawat dulu ya. Sholawatnya sholawat busyra. Sholawat busyra itu apa, Bu? Sholawat busyra itu adalah sholawat kegembiraan. Jadi di dalam sholawat itu Nabi Muhammad sebagai pemberi kabar gembira, dan mudah-mudahan dengan itu hati kita gembira. Udah hafal insyaallah ya. Gimana sholawatnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Salam busyra siapa yang udah hafal ini? Kayaknya dengarnya dari ngomong aja ini. Bu Rina kasih catatannya tuh. Itu mirip, itu nadanya mirip dengan sholawat tibil qulub. Iya, sama. Tibil qulub itu diciptakan oleh dokter gitu ya di Timur Tengah. Nah, sholawat busyra diciptakan oleh ulama yang berada di Jawa Timur. Gitu. Jadi disadur apa namanya, ritme lagunya, nadanya, iramanya disadur, tapi dengan makna yang berbeda. Ya, sama juga, sholawat juga. Jadi semua sholawat itu adalah untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nanti Bu Rina kasih catatan ya buat semuanya, masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, masya Allah, ini kita berberapa orang, Bu? Banyak, Bu. 100 orang ya? Ada 110 orang kita ini. Masya Allah, ada 110 orang, masya Allah, alhamdulillah. Takbir dong, Bu. Allahu Akbar. Sekali lagi, Bu, takbir. Iya, masya Allah. Ibu pasti pernah mendengar hadis yang viral. Viral itu apa sih? Viral atau tersohor. Hadisnya bahwa ketika bulan Ramadan itu adalah semua pahala dilipat gandakan. Yang biasanya baca Quran satu hurufnya adalah misalnya 10, di bulan Ramadan dilipat gandakan. Tuh, masya Allah, makanya berlomba-lomba kan? Wah, harus berapa kali khatam nih, berapa kali, karena dilipat gandakan. Sholatnya juga iya. Sholat wajibnya itu melebihi dari sholat di 11 bulan selain Ramadan. Nah, sekarang ngajinya, Bu. Ngajinya kira-kira lebih nggak? Dengan seperti yang biasa di 11 bulan di bulan Ramadan. Lebih Allah catat. Lebih Allah catat, dalam catatan malaikat itu ditambahkan 2 kali
lipat. Insya Allah di sini mudah-mudahan catatan amal soleh kita banyak. Amin Allahumma amin, sehingga itu menutupi segala kekurangan-kekurangan kita. Insya Allah. Jadi barakallahu fikunna. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kita doakan yang belum hadir, barangkali ada urusan dimudahkan urusannya, yang sakit semoga dimudahkan, kita semuanya juga berina ya. Mudah-mudahan cepat sembuh semuanya insya Allah ya. Menikmati bulan Ramadan ini begitu indah ya Bu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, coba Asmaul Husnanya untuk prolog aja. Asmaul Husna, ya Rahman artinya apa? Ar-Rahman pengasih aja, nanti Ar-Rahim baru penyayang ya. Lagi Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Jadi Allah Maha pengasih. Jilbab kita siapa yang ngasih? Allah. Ini bros kita siapa yang ngasih? Allah. Jadi ketika sholat ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, baca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat sajadah kita cakep banget. Ini diambil dibeli di Madinah dulu ya barangkali, atau ini cakep banget judulnya gitu ya, atau betapa indahnya sajadah kita, ini dari Allah gitu. Makanya lihatnya ke tempat sujud. Ar-Rahmanir-Rahim. Kadang-kadang kalau kita lagi baca Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim, kadang-kadang malah mikirin yang lain ya. Kadang-kadang mikirin apa Bu? Mesti mikirin yang belum ke Tanah Abang, baju baru pilih pakai yang mana gitu kan. Nah itu, jadi untuk mengetahui arti dari bacaan yang kita baca ketika sholat penting untuk meningkatkan khusyuk. Tuh, jadi apa? Salah satunya kita belajar Asmaul Husna ini kan. Ar-Rahman apa tadi? Maha pengasih. Ar-Rahim Maha penyayang. Terus Al-Malik Maha Raja. Ya Kudus Ya Salam ya Salam Maha menyelamatkan, Maha sejahtera gitu ya. Ya Salam Ya Mukmin. Nah itu ibu jangan hanya terpercaya aja, tapi connect Bu langsung sama Allah. Ya Mukmin yang Maha memberi keamanan. Connect langsung, ya Allah amankan anak-anakku yang lagi kerja di luar kota barangkali, atau amankan suamiku atau cucuku yang lagi sekolah, amankan ya Allah. Ya Mukmin, Ya Muhaimin. Connect sama Allah yang Maha memelihara. Allah peliharalah agamaku, peliharalah jasadku dan lain sebagainya. Ya Muhaimin, ya kemudian apa lagi? Ya Aziz, perkasa. Ya Jabbar, berkehendak, Maha memaksa. Jadi Allah itu Maha memaksa. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Oke, Maha pemilik kebesaran. Ya Khaliq, ya Bari. Bari yang Maha mengadakan, betul. Ya Musawwir, yang Maha membentuk. Wajah kita ini yang membentukkan Allah ya. Masya Allah, berganti bentuknya itu karena Allah ya. Kalau lihat foto itu dari kecil, remaja sampai dewasa sampai tua, itu yang punya adalah Allah. Itu kenal Bapak Tri Sutrisno? Nah itu waktu Sutrisno Bapak Tri Sutrisno itu lihat foto waktu muda jadi wakil presidennya Pak Harto. Masya Allah, itu kayaknya kalau kita zaman itu ya, Masya Allah, gantengnya ganteng. Nah, itu yang musawir, Allah yang membentuk gitu kan. Kemudian itulah Allah yang musawir. Tuanya ganteng ya. Ya luntur. Nah, tapi mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik karena jasanya yang begitu mulia pada negara kita ya, insya Allah ya. Oke, kemudian setelah itu ya Musawwir, lalu ya Ghaffar, Maha Pengampun. Ya Qahhar, iya Maha Perkasa. Kemudian ya Wahhab, Maha memberikan karunia. Ada Allah yang memberikan kita makan sahur tadi tuh, kita dikasihnya sama Allah. Ya Razzaq, memberikan rezeki. Nanti kita buka, udah siap-siap mau buka apa Bu? Udah siap belum? Belum. Tapi udah di planning mau buka apa nih? Belum. Serius belum? Jadi itu ya apa namanya? Apa sih namanya kalau jalan-jalan? Oh, lihat di kulkas apa beli olah? Beli takjil ya. Apa namanya kalau sebelum buka tuh jalan-jalan tuh namanya apa? Ngabuburit tuh. Di sini ada yang suka ngabuburit kan?
Enggak, saya mah Di rumah aja. sibuk sama kita. Ngabuburitnya di dapur ya. Nah itu ya Razak itu, inget-inget tuh ya, yang ada di kulkas itu semua punya Allah. Allah yang ngasih ya Razak. Nanti kalau lagi ngabuburit jalan-jalan juga itu Masya Allah. Kita bisa beli apa yang kita inginkan, itu Allah ya Razak. Kemudian setelah itu ya Fatah, Maha Pembuka Rahmat. Ya Alim, ya Alim yang Maha mengetahui. Kemudian kalau nggak salah sampai ya Fatah, Maha Pembuka Rahmat, Pembuka Hidayah, Pembuka pintu rezeki, Pembuka pintu kesembuhan itu Allah. Pembuka pintu hidayah. Ini kalau saya ceritain nanti kira-kira makin ngantuk nih. Nanti saya udah dititip, ntar kalau saya ngantuk atau kami ngantuk nggak apa-apa ya Ustazah ya, pokoknya ngomong aja. Iya, oke siap. Kalau pada ngantuk suruh ngaji satu-satu ya, udah mulai ya. Jadi nggak ngantuk ya. Oke, nggak apa. Ini seperti diceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Yang luar biasa cerita ini dari Umar bin Khattab, Bu. Umar bin Khattab kebayang, Bu? Kenal nggak sama Umar bin Khattab? Bapak saya Bapak saya. Umar bin Khattab kenal, Bu? Enggak. Siapa itu Umar? Tahu aja ya. Siapa beliau atau siapa sahabat ini? Satu, Umar bin Khattab itu siapa? Sahabat Nabi yang tinggal dan bersama dengan Nabi, melihat kehidupan Nabi, melihat mukjizat Nabi. Satu. Yang kedua, siapa Umar bin Khattab ini? Yang ibu tahu tentang Umar bin Khattab? Mertua siapa? Mertuanya mantunya. Ini apanya? Mertuanya namanya. Mertua siapa? Mertua Nabi? Iya, bukan. Bukannya Nabi Usman. Ini maksudnya bukan mertua, apa namanya besan? Itu Abu Bakar. Anaknya kan Asma, ya menikah dengan Utsman juga besan. Nah ini bukan Umar, bukan besannya, bukan. Tapi yang terkenal dari yang ibu tahu tentang Umar siapa? Dia adalah Umar bin Khattab itu adalah seorang yang pemberani, betul, pemberani. Apalagi Umar bin Khattab ini siapa? Sangat galak, sangat menentang Islam sebelum masuk Islam. Oh galak itu, siapa aja yang ketemu sama Umar bin Khattab takut gitu, takut sama Umar bin Khattab. Jadi siapapun itu takut. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan salah satu di antara Umar bin Khattab ini adalah masuk Islam, karena saking wibawanya gitu, saking berwibawanya. Apalagi Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang menggantikan Nabi, jadi khalifah yang jago berperang juga itu Umar. Dan hebatnya gini Bu, Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab waktu jadi khalifah di rumahnya itu banyak didatangi oleh masyarakat muslim, ngadu ini ngadu itu sama Umar tuh. Oh kalau kita ngadunya sama siapa nih kita? Sama Allah. Tapi ada yang bisa memecahkan masalah kita nggak? Ya, kita belum punya ya khalifah yang seperti itu ya. Misalnya kita punya masalah, ngadu sama siapa untuk bisa nyelesain masalah kita tuh kita belum punya. Kalau mau seperti itu harus ada khilafiyah namanya. Ya mudah-mudahan nanti adalah Islam punya khilafiyah ya. Ada salah satunya Imam Mahdi nanti akan menyatukan Islam, namanya Imam Mahdi. Jadi kita punya persoalan kita adukan. Nah, Umar bin Khattab itu kan raja yang orang-orang itu sering sekali ngeluh ngadu gitu sama Umar bin Khattab. Suatu hari ada seorang suami yang pengen ngaduin istrinya itu cerewet. Cerewet, udah galak, cerewet lagi dah. Saya tuh kadang-kadang suka nggak suka banget ya di rumah gitu, kata orang tadi ya. Pengen saya mau ngadu sama Umar bin Khattab, kira-kira gimana ya gitu. Sampai di depan pintunya, udah mau ngucapin salam Bu, belum jadi. Kedengeran istrinya Umar lagi ngomel. Istrinya Umar lagi ngomel. Dan dilihat sama itu orang, sama sahabat yang lain tadi yang mau ngadu tadi. Ya Allah, Umar diomelin istrinya. Ya Allah, Umar udah gitu dilihat gitu ya, diem aja diomelin. Padahal Umar tuh kalau di luar ditakutin sama semua orang. Yang lihat Umar minggir kalau di luar. Kalau Umar ngomong semua diem. Tuh Umar bin Khattab tuh kayak gitu sama istrinya Bu.
diam. Ya Allah, ya ada seperti itu. Nggak jadi, akhirnya diam. Lah, nggak jadilah saya ngadu, orang istrinya khalifah saya juga ngomel-ngomel dan kemarin diam. Suatu saat tanya, ya Umar, saya waktu itu mau tanya, saya mau ngadu, padahal saya cerewet banget, terus saya tuh nggak betah banget di rumah. Tapi saya mau ke rumah Anda tuh juga dimarahin juga, diomelin juga sama istri Anda. Saya nggak jadi. Kenapa bisa begitu, wahai khalifah? Tahu apa jawabnya Umar? Wahai sahabatku, istriku itu adalah istri yang mengandung anakku. Dengan perih, dengan payah, dengan susah dia mengandung anakku. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anakku. Dia menyusui anaknya dengan keletihan yang luar biasa untuk anakku. Bagaimana saya bisa marah sama istri saya? Masya Allah, itu ya. Umar bin Khattab. Begitu Pak. Lepak-lepak banget ya. Kalau ada seperti itu. Stoknya masih ada nggak ya itu kayak gitu? Nah itu Umar gitu. Umar bin Khattab, gimana saya mau marah? Dia marah-marahnya juga cuma ngomel aja, nggak nyalahin akidah, biarin gitu ya. Masya Allah, itu Umar bin Khattab. Nah, kisah masuknya Islam Umar saya akan ceritakan dengan ya fatahnya Allah. Umar bin Khattab itu kan orang yang ditakuti sekali ya, ditakuti sama penduduk Quraisy waktu itu, sangat ditakuti, sangat, pokoknya kalau ibaratnya gini Bu, dulu itu ada yang namanya adu gulat atau adu perang gitu ya, zaman dulu itu Umar pasti menang Bu. Kalau Umar ikut pasti menang. Satu lawan satu. Oh ya, dulu ada zaman jahiliyah, dulu zamannya Umar sebelum tahu Islam dia ikut kayak gitu. Pasti menang tuh Umar. Tuh Masya Allah. Pokoknya ini banget lah, istilahnya itu perkasa banget lah, perkasa pengen ketemu ya jadinya. Pokoknya kelihatan itu sangat berwibawa, perkasa, Masya Allah, semua orang hampir takut. Nah, tahukah ibu-ibu soalnya yang disayangi Allah, bagaimana cara masuknya Umar? Jadi begini, cara masuknya Islam Umar. Jadi awalnya Umar bin Khattab itu sangat memusuhi Islam, sangat memusuhi Rasulullah. Awalnya di awal tahun Nabi berdakwah itu Umar sangat memusuhi Islam, sangat memusuhi Rasulullah, benci banget, pokoknya pengen gimana caranya Islam itu nggak ada lagi, karena memporak-porandakan tradisi Arab. Jadi tradisi Arab kan dulu gitu ya, nyembah berhala gitu. Kemudian setelah itu gimana cara masuknya Umar? Ibu pengen tahu nggak? Iya. Atau udah pernah tahu caranya gimana dulu? Lupa. Udah pernah ya, tapi lupa ingat. Nah, saya ceritain lagi nggak apa-apa untuk menambah lupa. Jadi saat itu Umar bin Khattab mau udah istilahnya udah nggak tahan banget nih. Pokoknya saya nggak bisa lihat Muhammad memporak-porandakan tradisi Arab. Pokoknya saya mau bunuh, kata Umar. Membawa pedang yang habis diasah dengan tajam. Bawa dia mau ke tempat Muhammad, dulu namanya Muhammad bin Abdullah gitu bacanya, bawanya gitu ya. Saya mau ke tempat Muhammad, saya mau bunuh dia, saya nggak mau tahu gitu ya. Setelah itu dengan bawa pedangnya, Umar jalan tergesa-gesa sampai orang-orang di sekitarnya itu takut. Umar mau ngapain gitu ya. Takut orang Umar mau ngapain gitu. Lalu dia mau ke tempat Muhammad, sampai di tengah jalan ketemu sama orang Yahudi. Mau kemana kamu? Katanya. Oh, saya mau bunuh Muhammad. Ngapain bunuh Muhammad? Katanya. Kenapa emangnya? Itu adik kamu aja udah masuk Islam. Siapa? Fatimah binti Khattab. Bukan Fatimah Zahra, bukan. Fatimah binti Khattab. Kan Umar bin Khattab. Khattab itu kan bapaknya. Ya Umar bin Khattab. Jadi adiknya namanya Fatimah binti Khattab. Yang benar. Coba aja lihat ke sana. Tanyain, ngapain kamu ke Muhammad dulu? Adikmu aja dulu, gitu kan? Wah, benar. Pedang masih terhunus, datang ke rumah Fatimah. Bener, gebrak pintunya, kaget sama Fatimah dengan suaminya, kaget. Iya Allah, yang lagi baca, padahal lagi baca Quran, lagi ngaji, diumpetin Bu, Qurannya diumpetin sama Fatimah. Lalu setelah itu Fatimah teriakan, deg-degan Fatimahnya, deg-deganlah abangnya datang, yang ditakuti seluruh bangsa Quraisy takut sama dia. Fatimah juga segan. Diumpetin Al-Qur'annya, lagi baca Quran diumpetin. Kemudian setelah itu apa yang terjadi?
Saya dengar kamu masuk Islam ya, kata Umar. Iya, kata Fatimah, saya masuk Islam. Saya sudah bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Ditampar pipi adiknya, bah, sampai berdarah. Ditampar sama Umar, berdarah sampai terhuyung, jatuh Fatimah. Kemudian berdarah, Fatimah menangis, cuma bilang begini, apakah kau tega dengan darah dagingmu? Dengan darah daging itu maksud kalau bukan terkait darah. Saudara darah dagingmu ini hanya karena dia beriman kepada Allah. Itu kata Fatimah. Umar karena memang dasarnya hatinya lembut, merasakan menyesal bu lihat adiknya berdarah begitu. Selama ini dia sayang banget sama Fatimah, menyesal. Kemudian inilah hidayah Allah, inilah fatahnya Allah begini. Lalu setelah itu Umar bilang, saya mau lihat Al-Quran yang kamu baca tadi. Kata Fatimah apa? Gak boleh. Gak boleh, kata Fatimah. Gak boleh. Ini adalah Al-Quran suci. Kamu gak boleh pegang. Kecuali kamu mau wudhu dan mandi dulu. Gitu. Akhirnya Umar wudhu, mandi gitu ya. Setelah itu baru boleh baca. Namanya surat Toha. Surat apa? Toha. Nah di situ Umar lihat. Kemudian Umar bilang, ya ampun. Atau ya Allah, dulu kan masih Allah ya. Sebenarnya orang Arab itu dulu gini loh. Menyembahnya itu Allah. Lalu ditaruhnya berhala-berhala, ada Hubal, ada dan lain Lata Uzza itu kayak sebagai perantara gitu. Perantara, mereka punya Allah, tapi mereka itu membuat perantara sebelum ke Allah tuh ke berhala dulu gitu. Ya Allah, ini bukan perkataan manusia, surat Toha tadi, tapi ini adalah perkataan mukjizat. Dari situ Umar taruh pedangnya. Kemudian jatuh pedang itu, lalu bergetar hatinya dengar membaca surat Toha tadi. Datang ke tempat Rasulullah dan bersyahadat. Tuh, Masya Allah. Jadi Allah itu kalau mau ngasih hidayah lewat pintu mana aja, betul nggak Bu? Jadi kalau kita, mohon maaf, suami kita, anak kita, cucu kita tidak atau kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan, baiklah itu akidahnya, baiklah itu akhlaknya yang kurang, minta sama Allah, ya Fattah, ya Fattah, yang maha pembuka pintu hidayah. Ya Fattah, bukalah pintu hidayah untuk anak kami. Ya Fattah, bukalah pintu hidayah untuk cucu-cucu kami. Ya Fattah, bukalah pintu hidayah untuk suami kami, untuk orang tua kami, untuk tetangga kami, barangkali gitu ya. Nah itu dia. Jadi ya Fattah. Apa tadi ya Fattah? Maha pembuka. Salah satunya kita. Kita kadang-kadang juga gitu kan, karena keimanan naik turun, betul nggak Bu? Keimanan naik turun, kadang semangat, kadang enggak. Tapi Allah yang maha membukakan pintu hidayah untuk bisa naik lagi imannya. Ya Fattah, ini kayaknya aku lagi futur banget nih. Ya Fattah, kayaknya aku lagi males banget nih sholat. Ya Fattah, kayaknya aku lagi males banget nih ibadah, lagi males banget. Ya Fattah, tolong bukakan pintu hidayahmu untuk agar aku bisa lebih semangat lagi. Kayak gitu, betul nggak? Jadi iman itu naik turun nggak? Kadang rajin baca Quran, kadang enggak kan gitu ya. Kalau di bulan Ramadan sih insya Allah ya rajin semua ya. Itu dia ya Fattah, alhamdulillah. Bulan Ramadan, ibu saya yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan itu adalah bulan apa Bu? Bulan suci, apalagi Bu? Bulan ampunan, apalagi bulan Ramadan? Bulan keberkahan, bulan Ramadan apalagi? Bulan pembuka rahmat, bulan Ramadan, bulan apa lagi? Bulan suci. Udah? Itu aja? Oh itu aja. Biar banyak pulang lagi. Jadi betul, bulan Ramadan itu memang bulan penuh keberkahan yang memang di dalamnya adalah penuh pahala dan ampunan. Kan begitu ya? Nah sekarang mau tanya nih saya, ibu-ibu puasa itu untuk apa? Coba satu-satu. Puasa, jadi sekarang ini puasa yang keberapa ini kita? 14 ya, Masya Allah, ini udah setengah jalan. Pertanyaannya, ibu puasa untuk apa? Untuk nambah iman. Setelah itu dengan iman menjadi bagaimana? Lebih baik, lebih tenang. Oke, apa lagi? Puasa untuk apa lagi? Untuk kesehatan. Oke, apalagi puasa?
Ibu puasa untuk apa sih? Sekarang nih, karena mau ngikutin perintah Allah, bagus. Apalagi puasa buat apa nih? Kita puasa mau ngapain? Niatnya mau ngapain? Puasanya untuk apa? Lebih dekat lagi sama Allah. Berarti tadi ya hampir sama, untuk menambah keimanan, karena ini perintah Allah. Apalagi Bu? Puasa. Bu Iwit barangkali untuk menahan lapar. Nafsu semua deh pokoknya menahan. Ya, puasa itu tidak baik. Jadi puasa untuk menahan hawa nafsu. Iya. Untuk menahan hawa nafsu itu untuk apa? Saya untuk menahan hawa nafsu ini untuk apa? Puasa itu kan sama dengan menahan hawa nafsu, kan demikian. Entah dari makan, dari minum dan lain sebagainya. Nah, itu untuk apa? Menahan hawa nafsu itu untuk apa? Untuk menghindari dari perbuatan yang Menghindari perbuatan buruk agar terjaga, gitu ya. Apalagi mendapatkan pahala dari Allah. mendapatkan pahala dari Allah, jelas. Apalagi yang pasti karena Allah. Apalagi Bibit mau nambah nggak? Nambahkan? Usandra tambahkan? Dapat keimanan. Untuk? Untuk keberkahan. Iya, itu semuanya benar. Tapi tambahkan satu lagi Bu. Ibu puasa untuk sesuatu hal yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu puasa untuk dirindukan surga. Enak tuh Bu. Maksudnya Sebenarnya mau ngomong itu tadi ya. iya, udah keduluan Bu Susi. Soalnya semua pasti janji Allah, kita dikasih surga. Iya, Gitu. Oke. Dan itu kan apa maksudnya udah keputusannya hasil dari yang Hasil dari tadi adalah untuk dirindukan surga. Oh, jadi saya ini puasa biar surganya itu rindu sama saya. Biar surga itu rindu sama saya. Biar surga itu menanti-nanti. Wah, kapan nih Bu Nur datang? Gitu loh. Jadi surga itu akan menantikan, kapan nih Bu It datang? Gitu. Karena namanya dinantikan sama surga. Wah, kapan nih? Jadi sudah datang satu persatu, dirindukan sama surga. Kapan nih Bu Musliha datang? Gitu. Jadi dirindukan. Dirindukan tuh gimana sih? Kapan nih cucu saya datang? Kan rindu banget gitu ya. Mengharap banget. Nah, ini dirindukan sama surga. Surga tuh rindu banget sama orang yang puasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ibu-ibu sayang, bahwa dalam riwayat Abu Dawud dikatakan 4 golongan orang yang dirindukan sama surga. Jadi tidak cuma orang yang puasa. 4 golongan orang yang dirindukan surga. Jadi rindu banget tuh surga. Kalau kita rindu sama suami gimana? Kan pengennya ketemu gitu ya. Pengennya datang, pengennya pokoknya segera berkumpul. Itu surga tuh pengen banget ketemu, pengen banget didatangi, pengen banget supaya bisa masuk ke dalam surga. Ya surga tuh rindu banget sama 4 golongan ini. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah golongan orang-orang yang suka memberi makan yang lapar. Orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Di sini suka ketemu nggak sama orang yang lapar? Itu dia. Benar kata Rasulullah, nanti itu semakin kesana makin susah nyari orang lapar. Tapi selalu ada orang yang lapar. Selalu ada. Dan sekarang yang ibu tanpa sadari, yang paling kelaparan adalah di mana Bu? Gaza, Palestina. Sampai mereka Bu bawa batuk, anak kecil saya lihat videonya, bawa batuk di sini untuk apa? Supaya perut saya ditekan begitu, supaya saya nggak merasakan lapar. Sekarang Bu, mereka sedang dihalangi jalur bantuan dari negara oleh Israel mereka supaya nggak bisa masuk ke sana. Jadi hanya beberapa saja yang bisa. Hanya Ustazah Nani kan suka itu ya, suka itu jalurnya, insya Allah itu kalau itu masuk walaupun agak sulit, mereka berjuang luar biasa untuk bisa masuk. Mereka kelaparan. Di sini emang jarang ya nemu yang lapar gitu, jarang ya. Tangga nggak ada yang lapar. Nah ini karena orang-orang yang memberikan makan bagi orang yang kelaparan dirindukan banget sama surga. Dirindukan banget sama surga karena saking orang yang kelaparan itu sangat membutuhkan makan, bentuk kasih sayang yang sangat tinggi. Orang yang meminta
orang yang memberi makan saat lapar. Itu dirindukan banget sama surga. Mana nih orang-orang yang suka memberi makan orang lapar? Mana nih orang-orang yang suka memberi makan orang lapar? Dirindukan banget sama surga. Tuh, Masya Allah. Yang kedua, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang selalu bersama, berinteraksi, membaca, mengerti artinya, mempelajari Al-Quran. Yang selalu berinteraksi, nggak lepas, baik dia bacanya, baik dia mempelajarinya, baik dia lihat tafsirnya, baik dia ngaji tentang tafsir Al-Quran itu sendiri. Ya, itu. Jadi yang baca Al-Quran setiap hari, terus nggak berhenti. Nggak misalnya bulan Ramadan 3 kali khatam, tapi bulan Syawal dan seterusnya nggak khatam, baru-baru khatam, jalan-jalan dulu. Bacanya masih AIUE. Bacanya. Jadi itu dalam tahap belajar, makanya sekarang kan kita sedikit demi sedikit kan masukkan pembelajaran. Itu dalam tahap belajar. Yang penting bukan begini Bu Nur, saya kan udah bisa belajar, saya kan udah bisa baca Al-Quran, saya udah gak mau belajar lagi. Itu yang gak boleh. Yang boleh adalah dia tetap berinteraksinya ketika dia tuh masih ada niatan untuk belajar. Niat. Yang penting terus dan niat dan dilaksanakan. Niat doang dan dilaksanakan. Makanya kita kadang-kadang suka sesekali itu ya, sesekali. Tapi memang agak jenuh juga kalau kita nggak betul-betul niatnya tuh effortnya luar biasa gitu, perlu usaha, perlu ekstra gitu ya untuk mempelajari itu. Ya Belajar. Nah, kayak sedikit-sedikit saya selipkan itu untuk tadi belajar ya. Bagaimana makharijul huruf itu yang penting ada tahapan belajar itu. Oke? Jadi apa yang kedua? Yang senantiasa membaca, belajar, memahami Al-Quran. Gitu. Ya, Masya Allah. Itu adalah tentang Al-Quran. Kemarin tuh ada yang tanya begini, Ustazah saya ini kok kalau tarawih kok ini banget ya, gimana ya ngikutin imam tuh ya udah ngikutin aja, Allahu Akbar, nggak ada rohnya gitu, nggak ada rohnya, ya cuma sekedar aktivitas sholat biasa gitu. Kenapa ya? Ya itulah kenapa terjadi yang namanya kemajuan setiap Ramadan. Dari tanggal 1 Ramadan nanti sampai 5 ada kemajuan. Maju safnya maju. Ada kemajuan. Saya pertama-tama datang ke Al-Kolam itu ya, Masya Allah sampai luber, sampai pintu, ya kan? Kemarin saya cuma 2 saf saya datang ke sana. Gimana masalahnya di sana ya nggak? Sama ya udah di mana-mana ada kemajuan itu memang terjadi ya. Itu dia. Kenapa? Ya karena sholat tarawih dan sebetulnya pada semua sholat itu adalah ibadah fisik. Kalau nggak dilatih dari sebelumnya nggak bisa, pasti gugur, pasti seleksi alam, satu demi satu mundur, satu demi satu terhempas. Karena ibadah fisik butuh fisik yang kuat, butuh yang namanya rohnya itu menikmati. Kalau nggak menikmati capek Bu. Kalau hanya sekedar Allahu Akbar ikut imam Allahu Akbar capek, yakin, betul nggak? Ya pada akhirnya apalagi panjang, pendek aja capek, apalagi panjang capek. Karena hanya sekedar Allahu Akbar Al-Fatihah, habis itu surat Allahu Akbar lagi Allahu Akbar, nggak ada ruhnya, nggak ada nikmatnya, nggak ada. Ngantuk ya udah. Cuma sekedar menunaikan, ya udah karena yang lain sholat saya ke sholat, ya udah karena ini adalah kebiasaan saya dari kecil tarawih ya saya tarawih. Hanya sekedar itu, capek, ya udah akhirnya mundur, nggak usah tarawih lagi. Itu penyebabnya. Kenapa? Karena nggak khusyuk, ya nggak? Karena nggak menikmati sholatnya itu. Lo gimana dong caranya menikmati? Imam habis itu baca Al-Fatihah, habis itu surat, ya udah sholatnya nggak ngerti gitu ya maksudnya. Gimana dong caranya untuk bisa menikmati? Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, itu adalah pertama jelas. Ini ada 2 caranya nih supaya kita bisa menikmati nih. Menikmati sholat, semua sholat kita termasuk tarawih. Yang pertama kata Rasulullah, ini boleh nanti inilah ya di catatan aja di situ. Pertama adalah ibu-ibu sayang, merasakan bahwa kita sedang melihat Allah.
Pernah belum merasakan begitu? Lagi sholat tarawih, Allah lihat kita. Atau kita melihat Allah. Gimana sih caranya kita melihat Allah? Gimana sih caranya kita melihat Allah? Memahami bacaan. Ya. Cara kita melihat Allah itu gimana? Kita gini Bu, lihat sajadah, warnanya merah. Merah itu dihasilkan dari pantulan mata kita, gitu kan? Kita tahu warna merah, warna kuning, warna hijau dari mata kita. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah itu, hadirkan Allah. Hadirkan Allah, seolah Allah itu kita lihat. Kalau kita nggak bisa kita merasa melihat Allah, caranya adalah seolah Allah yang melihat kita. Pernah nggak kita lagi sholat, kayaknya Allah lagi liatin kita deh. Ada sih. Kadang-kadang ya seperti itu. Nah itu cara yang pertama, supaya bisa menikmati. Ya, supaya bisa menikmati. Kalau begitu, oh kadang-kadang nggak juga. Itu sepanjang. Kadang-kadang soalnya nontonnya gitu. Iya, itu manusiawi ya, manusiawi. Kadang-kadang kita suka mikirin yang lain gitu. Itu yang bikin kita nggak khusyuk, yang bikin kita nggak nikmat, yang bikin kita capek. So tarawihnya jadi capek karena nggak menikmati. Iya kan? Oleh karena itu rasakan Allah melihat kita, itu trik pertama. Yang kedua, jelas untuk bisa menikmati bacaan imam memang harus tahu artinya. Kenapa? Ini imamnya baca apa sih ini gitu. Kalau kita tahu artinya, pasti kita akan merasa oh imam itu sedang berkisah. Oh lagi ceritain tentang Nabi Musa. Kemarin di Al-Qalam itu cerita tentang juz 8 itu tentang Nabi Musa. Itu menikmati sekali. Artinya, oh ini cerita tentang Nabi Musa, oh ini cerita tentang ini. Kita nikmati, jadinya nggak terlalu capek. Tapi kalau kita ya hanya ikuti aja, berarti bacanya panjang gitu ya. Panjang itu soal baca apa sih ini gitu. Capek Bu, pasti capek. Ya, jadi seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit. Makanya kadang-kadang ada kajian tafsir gitu kan. Nah, sedikit demi sedikit. Walaupun itu belum kita bisa kuasai sepenuhnya, nggak apa-apa. Setidaknya adalah menghadirkan Allah di depan kita, itu trik yang pertama bisa kita ambil. Ya, seperti itu. Ini yang sering terhempas oleh seleksi alam itu kan karena capek itu. Betul nggak? Karena capek itu, capek tarawih yang nggak ada roomnya, yang hanya sekedar rutinitas, formalitas, itu jadinya ya sudah capek ah. Karena itu adalah ibadah fisik yang harus dilatih. Itu, ya. Jadi kalau misalkan kita kan sholat gitu dengerin imam, bacaannya bagus, terus kayaknya gimana? Menikmati ya. Tapi nggak tahu artinya, tapi Nggak karena apa-apa. dia suaranya bagus kita Jadi menikmati. Itu juga salah satu dari bagian dari menikmati ya. Makanya cari tempat yang mungkin barangkali bisa kita, gimana sih caranya kita menikmati lah gitu ya. Kalaupun memang kita belum, makanya ini tadi saya katakan, atau Rasulullah yang katakan bahwa orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Maksudnya gimana? Yang baca Al-Quran, yang berusaha belajar. Maksud dari Al-Quran itu artinya apa? Belajar terus. Makanya kita sedikit demi sedikit kan belajar, sedikit demi sedikit karena belajar. Karena itu sangat dirindukan oleh surga. Susah payah, jelas. Susah payah, gimana? Kita kan bukan orang Arab. Iya, betul. Karena dengan susah payah itulah surga merindukannya. Ya, jadi jangan patah semangat terus. Kalau ada kajian tafsir di mana ikut, ya. Kalau ada tentang surat ini dipraktekkan dan lain sebagainya lah semuanya itu. Oke? Sedikit demi sedikit. Jadi apa yang pertama tadi yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang kedua, ya pokoknya yang bersama dengan Al-Quran terus deh. Yang nggak hanya puas sekedar bisa baca, tapi terus berusaha untuk berinteraksi. Gimana cara? Itu tadi tuh Bu Nur ya. Belum ini nih bacanya, misalnya hurufnya masih belum optimal, nggak apa-apa. Yang penting dalam proses belajar dan masih ingin belajar. Gitu ya, nggak, udah saya udah bisa. Ada yang kayak gitu kan? Udah saya udah bisa, saya nggak mau belajar. Itu yang salah. Tapi kalau masih ada ikhtiar, niatan untuk belajar, itu yang dirindukan oleh surga. Oke? Karena dia akan menjaga kualitasnya. Yang ketiga, ini kita, yaitu yang sedang puasa di bulan Ramadan dengan tentu rukun, syarat, dan juga semuanya ditunaikan. Salah satunya yang kemarin bahwa banyak orang yang berpuasa itu hanya dapatkan lapar dan haus.
karena tidak bisa menjaganya, gitu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, yang keempat adalah penting juga nih, penting banget apalagi kaum Hawa. Apalagi kaum Hawa ini penting banget nih. Yang dirindukan oleh surga adalah ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, orang atau golongan orang-orang yang bisa menjaga lisan Pada waktu puasa. sepanjang hari, sepanjang hidupnya. Jadi jangan mengumpi, Nah, gibah. itu dia. Dia menjaga lisan. Lisan itu tajam banget tuh, Bu. Dia tidak bertulang tapi tajam. Jadi ada kisah. Pokoknya lisan itu bisa berupa berbagai macam hal. Menyakiti orang bisa, membuat semangat orang bisa, menjatuhkan bisa, memotivasi bisa, membuat orang minder bisa, membuat orang trauma bisa. Itu dari lisan. Dan lain-lain. Pokoknya semua dari lisan. Ini contoh gini, kemarin tuh saya juga lihat ada Ustadz Abdul Somad cerita, jamaahnya bilang, Ustadz saya itu pelaku maksiat aja saya itu dari dulu. Ya saya tuh nggak tertarik lah dengan agama. Kemudian setelah itu belum lama kemarin itu istri saya bilang cuma 5 kata. Istri saya cuma bilang 5 kata. Katanya apa? Pah, bagaimana kalau papa mati? Kalau mati, Pah, bagaimana kalau papa mati? mati. Jadi kubur. Nggak tahu. Cuman itu kalimat istri yang keluar. Itu Bu, ya itu adalah namanya Al-Fatihah Allah ya. 5 kata tadi Bu, itu sang suami bangun tidur ingat. Sadar gitu. Pah, bagaimana nanti kalau papa mati? Aduh, nyetir ke kantor gitu juga. Pah, bagaimana nanti kalau papa mati? Lagi di kantor kerja, diingat lagi itu kata-kata istrinya. Pah, bagaimana nanti kalau papa mati? Cuman itu kalimat itu. Dan dengan kalimat itu yang betul-betul nempel gitu ya. Padahal pas sama istrinya sih dia pasti kebayang ya Bu ya, orang pelaki maksiat itu pasti kebayang, pasti cuek banget sama istrinya. Tapi itu kalimat itu, kata-kata itu ternyata itulah yang membuka hidayah buat dia. Sekarang rajin ngaji, sekarang rajin sedekah, sekarang lebih baik lah dari sebelumnya. Nah itu dia. Jadi kata-kata itu mukjizat dari sebuah kata-kata bisa membuka hidayah. Tulisan ya. Lisan bisa membuka, bisa menguatkan, bisa merubah, bisa merubah. Coba Ibu ingat-ingat kalimat apa yang misalnya membuat motivasi atau membuat jadi malah patah semangat atau membuat jadi down. Pernah nggak Ibu merasakan gitu? Siapa? Kalimat siapa? Ada juga yang disuruh sholat, ntar juga sholat. Iya. Iya kan nggak, maksudnya nggak sholat nih, ini nggak subuh nggak nih, karena sholat, ntar juga sholat. Iya. Jawabannya gimana? Nah itu kalimat-kalimat itu Bu berasal dari mana Bu? Bisa menancap Bu ke hatinya sang suami tadi. Jelas itu dari hati Bu. Dari hati celep ke hati. Nah itu kalimat kata-kata tuh. Ya walaupun belum 1 kali nggak apa-apa, ulang aja terus. Barangkali suatu saat nanti kan Allah yang kasih hidayah, bukan kita. Yang penting kita bisa menyampaikannya, betul ya? Ulang aja terus, nasehatin terus. Nih ibu-ibu juga sama anak-anaknya kan gitu ya. Cengeng banget sih, pernah gitu? Nakal banget sih kamu, pernah gitu? Nakal Bu, itu anak ntar. Ya, ke cucu hati-hati. Bandel banget sih kamu. Wah, hati-hati, bisa bandel beneran. Ya, itu yang sering gitu. Pelit banget sih kamu, pelit beneran tuh anak nanti. Iya kan? Jadi artinya itulah kata-kata tuh bisa membuat mindset anak, oh saya pelit, oh saya cengeng, oh saya bandel. Nah itu bisa membuat terbelah. Tuh. Kenapa? Nggak, anak saya yang bungsu yang kuliah tuh kan, kalau saya suruh sholat, Dek, iya mah, jangan lupa nanti sholat ya mak, anak soleh mama sholat nanti ya, iya mak. Soleh beneran. Wah dermawan, wah baik hati, wah tidak sombong, wah rajin menabung. Wah banyak bersyukur dan lain Sekarang kan sebagainya. nggak bisa diituin Bu, nggak bisa. Bisa Nggak dikeras. kayak dulu, nggak kayak Ya. dulu bisa. Kita pasti dulu dimarahin kan, ini enggak. Iya, Jadi makanya betul. kita diomong Ikutin jalan ya. gitu. Ditanya
diundur tuh kalau rawat anak sekarang tuh, masya Allah, susah-susah gampang apa gampang-gampang susah? Susah-susah gampang. Oh, banyakan susahnya ya. Banyak yang susah. Nanti kalau sama opungnya malah nggak sholat dia masuk neraka loh. Oh, iya. Itu deh kita opung kan. Nanti katanya gini, sebelum kan semua neraka jadi opung. Ah, salah kan? Jadi salah. Seimbangin aja lah, surga dan neraka harus seimbangin. Jangan neraka terus. Oke, nggak apa-apa neraka, tapi sesekali. Marah terus kan, opungnya sebel deh. Bilang neraka, kamu ngomel asal. Ini neraka, itu neraka gitu ya. Iya. Tahu anak-anak dia. Gitu, emang begitulah, itulah kalau lisan itu masya Allah dahsyat banget, apalagi kalau keluar dari hati bu, itu pasti langsung kena di hati, pasti tuh. Jadi waktu itu Khalid bin Walid, tahu bu Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu sahabat Rasulullah, dia disebut dengan pedangnya Allah, pedangnya Allah. Setiap pertempuran Khalid bin Walid jadi panglimanya, panglima dari perang. Waktu itu saat itu sedang perang melawan Persia. Orang Persia bu, pasukannya banyak 10 kali lipat dari pasukan Muslim. Orang Persia itu terkenal ini bu, terkenal apa ya namanya? Gagah besar gitu. Gagah besar, kuat, komplit perlengkapan perangnya, baju besinya, kudanya dan segala macam, pokoknya komplit banget. Sampai sekarang ya. Iya kan itu lagi perang. Lagi perang ya. Iran. Iya. Nah, Persia sama kan Iran. Iran. Israel sekutu Amerika lagi lawan Iran ya sekarang ya. Nah ini kan pasukannya juga memang nggak seimbang ya, kita doakanlah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada Muslim Iran di sana ya, insya Allah. Banyak yang terputus juga ya jalurnya ya, yang umroh di sana nggak bisa pulang gitu gara-gara ada peperangan itu. Karena memang ditutup. Jetnya banyak banget yang jatuh nyasar kemana-mana kan gitu ya. Allah alam bisawab. Banyak yang memprediksi ini akhir zaman peperangan, nanti Imam Mahdi datang segala macam ya. Pernah dengar? Iya kan katanya Dajjal keluarnya di bulan Dajjal Ramadan. katanya bulan. Pertengahan Ramadan. Nah katanya ini 2026 Ramadan terakhir dan segala macam gitu. Pernah dengar nggak? Iya. Pokoknya ibu kalau dengar yang kayak gitu jangan takut. Yang pertama ibu yakin bahwa kiamat itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua pokoknya ibu meyakini bahwa Dajjal pasti datang dengan keimanan, tetapi ibu harus melangkah dengan kerja nyata. Maksudnya tetap bekerja, tetap optimal, nggak terus besok kiamat deh saya ini ya, nggak gitu. Ya pokoknya seperti itu, menanggapinya jangan khawatir. Sekarang banyak spekulasi yang mengatakan seperti itu kan. Lanjut sampai mana ya? Oke, kalimat itu sangat menggetarkan. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang. Di sini panglima perang, di situ panglima perang. Strateginya matang banget, strateginya mantap banget dan menang. Dan di sini melawan Persia, semua pesimis. Aduh, pasukan kita sedikit kan gitu ya. Akhirnya mereka tapi tetap berjuang di medan laga. Kalau zaman dulu tuh gini, satu panglima dari musuh, satu panglima dari Muslim ketemu. Ya kan? Panglima Khalid bin Walid dan panglimanya Persia ketemu. Panglima Persia bilang gini, "Hei, kalian Muslim, kalian adalah orang-orang yang kelaparan, maka kalian akan kami basmi dengan sangat mudah." Kata panglima Persia begitu. Wah, gimana Khalid? Sambil menggenggam jari dia bilang begini, "Tuan, kami adalah Muslim yang tidak lapar, tapi kami haus oleh darah. Dan darah yang paling manis adalah darah Persia." Wah mantep, merinding langsung. Kalau digituin gimana bu? Bu Khalid bin Walid, lisan langsung cium nggak bu kayak gitu? Cium banget itu langsung kan? Dan dengan segala pertempuran dan segala macam, itu panglima tunduk bu. Pada akhirnya dengan segala kisah yang luar biasa masuk Islam, panglima tadi akhirnya jadi membela Islam tapi syahid dan kalah. Persia kalah. Itu hebatnya kata-kata kan begitu ya. Masya Allah, itu langsung ya Allah, ya kami tidak lapar tapi kami haus darah, dan darah paling manis adalah darahnya Persia. Takut ya wait ya. Itu kalimat, itu kata-kata. Oleh karena itu orang-orang yang bisa menjaga kata-katanya, yang tadi dan tidak menyakiti dan segala yang lainnya, itu dia dirindukan oleh surga.
yang bisa memotivasi orang, yang bisa menguatkan orang, yang tidak menyakiti orang, itu dirindukan sama surga. Jadi selalu berusaha itu. Jadi kalimat yang keluar dari lisan kita itu harus yang motivasi, yang bikin kuat, yang bikin semangat, bukan yang melemahkan, bukan yang bikin minder. Yang bukan bikin patah. Ya, bikin patah semangat bukan. Apalagi bikin sakit hati kan gitu. Nah, itu dirindukan oleh surga. Selanjutnya apa lagi? Ada berapa tadi? 4. Coba dibaca satu. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah yang kedua, yang ketiga, ya orang yang puasa. Ya, yang keempat adalah yang itu yang menjaga lisan. Oleh karena itu kita mudah-mudahan bisa salah satu aja dari itu bisa dirindukan oleh surga. Nggak bisa satu, maaf, kalau bisa nggak satu tapi dua. Kalau bisa 3, kalau bisa 4-4-nya. Ya, golongan ini dirindukan oleh surga. Mau Bu dirindukan oleh surga? Mau banget. Mau banget. Surga itu apa Bu? Sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Apa Bu surga itu? Nggak kebayang deh, pokoknya indah aja gitu ya. Apa surga itu? Nggak bisa dilukiskan. Nggak bisa dilukiskan. Bisa dibayangkan. Nah, tapi Al-Quran menggambarkan. Al-Quran menggambarkan bagaimana surga itu ya. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah itu menggambarkan tentang surga. Ayo sebutkan. Ayo coba. Ayo. 1. Surga yang Ibu bayangkan apa? Ada taman surga, air yang mengalir. Ada taman surga, air yang mengalir. Apa lagi? Buah-buahan. Apa Bu? Mas banyak. Masih apa nih? Mas Slamet. Ini apa nih? Tapi bener, mas banyak di sana. Mas Slamet. Maksudnya apa? Lahum wildanun mukhalladun dalam Al-Waqi'ah. Kalau Ibu baca, wildanun mukhalladun itu adalah mas-mas yang ganteng. Yang iya benar. Betul. Bidadari. Kalau ini wildanun mukhalladun. Kalau Ibu lihat di Al-Waqi'ah. Pasti dapat. Wildan. Nah, pasti dapat ya. Jadi itu wildan itu yang dia menyiapkan istilahnya tuh cerek-cerek kalau di dalam Al-Qur'an itu bahasanya begitu. Iya, kemudian apa sih? Cangkir-cangkir yang terbuat dari emas. Kalau emas beneran. Emas dan juga emas-emas tadi, maksudnya emas yang al-wildan bahasanya. Ada nama wildan enggak? Tangga saya ada wildan. Nah, wildan tuh artinya yaitu pemuda atau pemudi yang begitu mempesona. Pokoknya ganteng banget lah. Kalau ganteng banget, kalau buat laki-laki ya cantik banget bahasanya gitu, molek banget. Tapi kalau kita orang lihat, Ibu paling lihat ya, orang ganteng tuh di usia berapa? Usia Orang ganteng usia berapa? Kenapa? Oh gitu. Oh, berarti udah 20, di 20 gitu ya. 30 Jangan. ya, 30-an sampai 40 gitu. Pokoknya itu seganteng-gantengnya Ibu lihat laki-laki itu ganteng di sana disebut dengan wildan. Pokoknya ganteng banget. Kalau saya Nah, itu namanya di surga. Apalagi di sana ada emas-emas bener. Emas-emas dan emas gitu ya. Dan semua terbuat dari emas, gedungnya terbuat dari emas, mutiara dan lain sebagainya. Rumahnya ya, kemudian peralatannya dari emas dan perak begitu ya. Dari surat Al-Waqi'ah itu. Jadi qawarir, wamin qawarir gitu kan. Itu adalah memang itu adalah yang disediakan. Apalagi Bu, surga itu makan tersedia, nggak pakai masak. Gitu ya, itu buahnya ada, semua ada, enak banget ya. Nggak usah pakai lihat kulkas ya. Kulkas isinya apa nih mau masak, nggak usah, udah disiapkan. Betul. pengen makan, totonya udah kenyang aja gitu. Oh, makan tuh nikmat. Ibu merasakan nikmat nggak kalau lagi makan? Oh, iya. Makanya di surga ada makan. Gitu. Ibu mohon maaf berhubungan nikmat kan di sana ada. Gitu. Pokoknya yang nikmat-nikmat di dunia ada, di sana ada. Ibu tidur nikmat nggak? Tadi barangkali habis subuh baca berapa lembar, huruf udah hilang-hilang. Ada nggak yang kayak gitu? Huruf udah hilang-hilang, perasaan ngantuk. Itu nikmat banget nggak?
Ngantuk tuh nikmat kan? Di sana ada yang namanya tidur. Saya belum tidur. Di surga belum. Nanti pas zuhur nikmat nggak pas ngantuk? Itu dia. Nah, nikmat banget. Makanya di surga nanti ada yang namanya tidur. Ada yang namanya tidur. Nggak ada. Nggak ada. Yang sakit-sakit nggak ada. Itu nggak ada ulas, nggak ada Lah. Nggak ada sakit. Nggak ada. Nggak ada. nggak ada orang tua, nggak ada orang tua. Masya Allah, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thim. Nggak ada lagi kalimat-kalimat yang kotor, nggak ada. Ada orang-orang yang mencaci kita, menzolimi kita, sana udah nggak ada, habis nggak ada. Udah nggak ada, di sana cuma adanya adalah kalimat-kalimat salam yang baik-baik. Tuh, Masya Allah. Apalagi surga, ayo. Yang ibu tahu agar di sana itu merindukan kita. Harus kenal kan, surga itu siapa agar bisa dirindukan. Siapa? Apalagi surga itu yang terbayang sama ibu. Kalau nggak terbayang, bayang-bayangin aja. Bidadari. Bidadari tadi ya, sudah ya. Apalagi? Yang pasti kita Wildan, jadi muda, Wildan. jadi muda tapi nggak tersa ini. Ya betul, kitanya jadi muda. Apalagi? Ayo bu, masih banyak. Surga itu pokoknya indah-indah, bajunya indah. Apalagi? Semuanya indah kan? Masya Allah, Muhammad, Muhammad bisa berjumpa dengan Rasulullah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Apalagi? Ayo bu. Ada nih sesuatu. Ada nih sesuatu yang mau diomongin tapi apa gitu ya. Di sana sungainya kan mengalir gitu ya. Tapi tahukah ibu-ibu sayang bahwa di sana tidak hanya ada sungai jernih yang begitu menyegarkan mengalir di sana, tapi ada namanya sungai apa? Susu ya. Susu. Kebayang nggak ada sungai susu di sana? Wah, Masya Allah ya. Kemudian susu yang nggak pernah basi dan aroma begitu segar. Ya, kemudian di sana ada apa bu? Ada sungai namanya Sungai Madu. Masya Allah, tapi segar madunya nggak lengket. Sungainya lengket dong berarti nanti. Kebayang pokoknya nikmat banget. Nggak ada penyakit gula ya. Nah, udah nggak ada penyakit gula ya. Nggak sakit, nggak sakit. Tuh, Masya Allah. Jadi ada sungai-sungai yang seperti itu. Enak nih. Nah, ada sungai susu, ada sungai madu, ya, ada sungai. Kalau dulu bu, khamar itu adalah sesuatu yang sangat nikmat. Kalau di sana enggak. Di sini kita nggak ada kan, khamar itu kita kan alkohol. Khamar itu anggur yang difermentasikan dan itu nikmat banget buat orang-orang Arabiah gitu ya. Kalau kita mungkin nggak ada, itu ada di sana bu nanti air khamar itu. Iya ada, karena nikmat banget. Karena nikmat banget dan di sana dituliskan dalam Al-Quran itu tidak memabukkan, tidak memabukkan. Beda, gitu ya. Kalau mau cobain, nah itu, jadi nikmat banget. Sangat nikmat luar biasa itu khamar. Kita belum pernah nyobain sih ya yang senikmat apa madu kita udah pernah, tapi mungkin madunya juga bukan madu yang seperti kita. Masya Allah. Bukan madu hutan, bukan. Bukan madu itu ya, madu tanda kutip. Jadi seperti itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Kemudian setelah itu, karena kita ingin dirindukan oleh surga dengan 4 hal tadi, puasa kita itu harus optimal, betul nggak Bu? Ada puasa orang-orang yang dapatkan hanya lapar dan haus saja kan gitu. Nah untuk mendapatkan rasa rindu dari surga dengan puasa-puasa kita, ibu harus optimal dari awal sahur, kemudian siang sampai berbuka. Ibu coba boleh buka lah, kita belum buka Al-Quran nih. Buka Al-Qurannya, yang bawa enggak? Boleh. Ya, boleh di Quran, di itu boleh. Az-Zariyat ayat ke-18. Nah, kita akan mengetahui bagaimana serba-serbi berpuasa yang bikin puasa kita tuh optimal. Az-Zariyat itu surat ke-51. Ke-51. Ayatnya adalah ayat 18. Pendek, tapi mantap. Dan siapapun itu yang melaksanakannya, 18. Yang melaksanakannya insya Allah dirindukan banget sama surga.
Yuk kita baca dulu Arabnya ayat 18. Wabil. Mana Pak? Wabil. Wabil ashar. Betul. 1, 2, 3 yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسحار هم يستغفرون. Ketemu dulu. وبالأسحار هم يستغفرون. Sekali lagi Bu, kali jadi hafal. Adzariyat. Adzariyat ayat 50 surat ke-51 ayat 18. Wabil. Juznya itu juz ke-26. Akhir juz 26. Yang udah ketemu coba dihafalkan. Wabil asharihum. Lagi. Wabil asharihum. Lagi. Yang sambil nunggu yang lain. Sambil nunggu yang mana? 1, 2, 3. Wabil asharihum yastaghfirun. Baca artinya. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ashari itu ibu-ibu saya adalah maksudnya waktu sahur. Coba dilihat. Ayat ke-18 dalam depak itu disebutkan pada akhir malam, kan gitu ya tulisannya. Ashari itu adalah akhir malam atau disebut dengan waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika di waktu sahur, kan akhir malam ya, di waktu sahur itu mereka beristighfar. Maksudnya gitu. Bahasa kita tuh gimana jadi? Di waktu sahur mereka beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Lagi yuk, 1, 2, 3. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada 2 kata kan itu, ashar itu sahur, yastaghfirun itu artinya adalah istighfar atau memohon ampun. Mohon ampun itu kan istighfar kan? Jadi wabil ashari mudah Bu, insya Allah dalam waktu 3 menit hafal Ibu insya Allah. Coba deh. Wabil ashari hum yastaghfirun. 2 itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nanti kalau ada imam baca ini, Ibu udah ingat, enak nih. Nah, Masya Allah, keren. Lagi-lagi 1, 2, 3. Wabil ashari hum yastaghfirun. Masya Allah, laqad yassarna al-Quran. Saya katakan walaqad yassarna Quran. Apa itu? Quran tuh gampang dihafalin loh ternyata. Tinggal mau apa enggak aja, betul enggak? Ternyata semua ada hampir hafal tuh tadi ya, hampir hafal. Artinya apa? Coba diulang. Dan pada akhir malam Bahasa sendiri boleh. Di waktu sahur beristighfar. Lagi ashari yastaghfirun. Ashari yastaghfirun. Ketika sahur beristighfar. Lagi ketika sahur beristighfar. Orang-orang yang ketika di waktu sahur atau di sini disebutnya akhir malam, mereka beristighfar, itu dirindukan surga. Nah sekarang ini nggak cuma terjadi di bulan Ramadan ya, di 11 bulan yang lain juga iya. Wabil ashari hum yastaghfirun ini di semua malam. Jadi saat-saat sahur tuh mereka beristighfar. Pertanyaannya, ini kalau bangun jam berapa? Terus habis itu sholat dulu. Sholat, lalu setelah itu jam 3 baru. Tambahkan Bu, kalau ibu bangun sebelum melaksanakan menyiapkan sahur, ibu tambahkan istighfar. Masuk ibu dalam ayat ini. Sholawat boleh. Di sini tapi yastaghfirunnya, poin yastaghfirun kita mau kasih. Nah, yastaghfirunnya. Sholawat itu gini, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ini istighfar itu adalah astaghfirullahaladzim. Itu istighfar, kalimat istighfar banyak. Kalimat istighfar itu banyak. Tetapi kalimat yang populer adalah astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh. Atau doa itu tuh
yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik. Itu juga istighfar, sayyidul istighfar. Jadi sekarang kalau bangun malam, lalu setelah itu ibu sholat, tambahkan yastaghfirunnya. Kan itu waktu sahur kan? Jadi waladina hum yastaghfirun, tambahkan istighfarnya. Berapa aja ibu boleh? Makin banyak makin bagus. 1000 boleh, 900 boleh, 500 boleh, 100 boleh. Sambil Sambil masak mas boleh juga, tapi saat tadi sedang barangkali setelah sholat itu tambahkan. Setidaknya khusus dalam beristighfar itu perlu. Atau 30 aja misalnya. Ya, Saat baca dulu istighfar. 30 nanti sambil masak lanjut lagi. Istighfar lagi Kan boleh. sebelum tahajud biasanya sholat tobat dulu. Tobat dulu lebih Ya, bagus dulu, lagi ya. ya. Itu tingkatannya lebih tinggi lagi, Mama ya, karena dia disebut dengan tawwabah atau orang-orang yang bertaubat. Ya, jadi istighfarnya jangan lupa karena kita akan masuk ke ayat ini. Kalau ibu kesiangan, pernah kesiangan nggak? Nggak sholat malam gitu, pernah nggak? Oh, pernah. Oh enggak. Kesiangan nggak jadi nggak sholat malam, ya udah bangun tiba-tiba ya udah nyiapin makan, pernah? Ya, Pernah. Akhirnya nyiapin makan gebrek semuanya selesai jam berapa selesai? Misalnya imsak 4.30. Iya. 4.30. Karena kita mau masukkan wahum yastaghfirun ini tadi, ibu nggak usah cuci piring dulu. Piring biarin aja. Karena belum sempat istighfar tadi. belum kadang-kadang kan gemes ya. Gemes kita tuh ibu rumah tangga pengen cuci piring, betul nggak Bu Sita? Nah, kita yastaghfirun dulu. Udah cuci piring mah bisa ntar. Tapi kita kejar yang ini nih, yastaghfirunnya. Udah selesai, udah sahur, udah selesai, udah nyiapin makanan kan tadi, udah sahur, udah waktu masuk imsak, kemudian ambil wudhu, ibu duduk dulu, istighfar aja dulu. Atau selama itu kalau mau perjalanan ke masjid, ya berarti di masjid. Boleh. Oh yang pokoknya yang jangan rapihin dulu yang nggak penting, karena yang penting adalah yastaghfirunnya. Yastaghfirunnya, pokoknya harus ada minimal yastaghfirunnya. Minimal tuh yang nggak ada batas minimal sih sebetulnya ya. Tetapi yang penting istighfarnya itu laksanakan, baru ayat ini bisa kita laksanakan, gitu ya. Kadang-kadang kan gemes juga, betul nggak Bu Muslimat? Kotornya padahal cuma sedikit gitu ya, tapi gemes sebagai ibu rumah tangga tuh pengen nyuci gitu. Termasuk saya sebetulnya, tapi antar dulu. Ini dulu, ayat ini dulu. Wabil asharihum yastaghfirun dulu. Biarin itu nanti aja. Atau yang lain-lainnya nggak punya khodimat kita nang gemes gitu ya. Yang punya khodimat sih serahkan ke khodimat ya. Atau pekerjaan-pekerjaan lain lah. Intinya banyak-banyak beristighfar. Sempatkan istighfar. Betul. Jadi sempatkan istighfar di pagi saat sahur. Apa ayatnya masih ingat? Wabil asharihum yastaghfirun. Wis keren. Bu Nur ikut habis ya? Ikut lagi ya? Cepetan ngomongnya. Coba lagi 1, 2, 3. Wabil asharihum yastaghfirun. Oh, Masya Allah tuh ibu. Ya semuanya keren. Masya Allah hafal ya. Ini ternyata ya. Nggak datang rugi. Gitu ya. Dibalik yang datang untung gitu. Kita kena silaturahim ini ya insya Allah. Jadi seperti itu. Yang pertama sahur. Jadi memang harus dioptimalkan saat beristighfar. Nah yang kedua adalah ketika siangnya. Di sini siapa yang tidurnya kalau siang lebih dari 2 jam? Belum merem, Bu. Oh, belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang lebih dari 2 jam. Karena katanya hadisnya kalau lagi puasa tidur juga ibadah. Pernah dengar hadis viral itu? Pernah? Itu hadisnya dhaif, Bu. Hadisnya dhaif, lemah. Oh. Sekarang sih enggak ya? Enggak sekarang ya. Ya, jadi jangan tidur terlalu banyak. Ya, maksimalkan. Maksimal 1 jam ya. Itu bukan sebuah statement ya, maksimal atau minimal. Yang penting adalah sesuai kita lepas ngantuknya aja, gitu ya. Jadi maksimalkan di bulan Ramadan tidak banyak tidurnya. Aku paling 30 menit udah. Udah ya yang penting. Nah, itu yang disebut dengan berkah itu.
Bu tahu artinya berkah nggak Bu? Sesuai kebutuhan mata. Kalau butuhnya 3 jam, tidur lagi. Pokoknya cukup aja udah Capek nggak apa-apa. Dari kegiatan Pasti tidur nggak apa-apa, apalagi disunahkan kan, kalau tidur siang itu kan disunahkan, siang itu disunahkan. Tetapi ibu pahami tentang sebuah keberkahan. Ibu tahu arti berkah nggak Bu? Berkah. Berkah itu apa? Cukup, bermanfaat, apalagi? Berkah itu kalau saya ilustrasikan begini, yaitu tadi tidur. Ada yang tidur 2 jam, full 2 jam, bangun-bangun yang ada pusing, terus kayaknya masih ngantuk. Ada pernah kayak gitu? Pernah. Tapi pernah nggak kita tidur 10 menit, hilang ngantuk? Berkah itu yang 10 menit, yang 10 menit tadi itu yang namanya berkah. Itu kayak Sedikit tapi berkualitas. Oh, tidur bener-bener pulas. Sedikit tapi berkualitas. Itu namanya berkah. Dan itu terjadi di semua bentuk. Contoh harta yang berkah kayak gimana? Ya kan, keluarga yang berkah, ilmu yang berkah tuh kayak gimana? Itu berkah. Ilmu percuma banyak-banyak tapi nggak dilaksanakan, nggak diamalkan, nggak berkah. Tapi kalau sedikit ilmu ibu dapatkan, ibu laksanakan, itu namanya berkah. Sama dengan ilustrasi tidur tadi. Itu yang disebut berkah tuh kayak gitu. Usia panjang-panjang tapi ibadah dikit nggak berkah. Mending yang sedikit enggak juga. Ibu Imam Nawawi yang kita pelajari hadisnya itu usianya cuma 35 tahun. Tapi sampai sekarang hadisnya dipelajari sepanjang zaman. Nah itu berkah usia namanya. Mudah-mudahan kita semuanya berkah. Usia kita berkah, keluarga kita berkah, ilmu kita berkah, harta kita berkah. Itu disebut dengan berkah ya. Jadi seperti itu siang harinya. Dan hati-hati, ada Bu Meli yang namanya gibah jari. Gibah jari. Ada kalau kita gibah mah kita mah enggak deh, jarang ketemu paling sama tukang sayur ya kan, atau ketemu paling arisan doang gitu kan, jarang gibah-gibah, kita mah bebas dari itu. Tapi hati-hati, ada yang namanya gibah jari. Nah itu dia. Udah gitu kita suka gatel banget pengen komen, betul nggak? Nah suka komen bahwa oh dia begini, gara-gara dia terus dia sudah pernah begitu nggak? Pernah. Itu gibah jari, hati-hati. Orangnya nggak lihat, orangnya nggak denger, tapi kita gibahin. Kita kenal juga enggak itu artis. Merasa nih kayaknya. Ada kasus ini, ada kasus itu ya kan? Ya ampun dia padahal baik banget, tapi kok dia begini ya? Padahal dia kenal sama kita juga enggak gitu ya. Nah itu gibah jari itu, hati-hati. Bisa kita cuma dapat laparan hausnya aja. Nah, itu netizen gitu kan? Atau kalau nggak gibah jari itu juga kadang-kadang di televisi. Kita suka gatel banget tuh pengen komen, ya enggak? Yang nggak punya TV sih banyak sekarang yang udah nggak punya TV ya. Maksudnya karena nggak mau gitu, males TV ada tapi buat nonton apa ya? berita ya. Olahraga. Olahraga, is oke alhamdulillah. Nah, itu kayak gitu ya. Yang komen-komen kayak gitu hati-hati. Gibahnya iya udah enggak, tapi hati-hati gibah yang lain. Itu memunculkan kita berpikir yang enggak. Padahal kenal juga enggak sama orangnya kan, tapi kita gibahin. Pernah gitu? Pernah kan? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya, itu hati-hati. Itu yang contohnya di komplek Prima Lestari itu kan lingkar. Kan suami istri yang dibunuh yang itu kenapa? Gemes banget. Jadi itu kan jadinya Itu dia. maksud saya Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ah dia kan udah begini, kan udah begitu ya kan. Nah, kita nggak punya andil di situ untuk apa? Nah tadi karena rindu itu surga itu merindukan yang namanya orang menjaga lisan, karena susah jaganya, betul nggak? Susah banget untuk nggak komen gitu, susah. Masya Allah, istighfar, dibersihkan sebelum berlarut-larut. Astagfirullahaladzim. Enggak, udah di komen baru istighfar. Nah, bagus ya. ada komen istimewa bagus. Kadang-kadang komentar apa? MBG. Waduh gitu juga kan? Itu murid juga begitu, Bu, begini. Ya sudah, itu bukan wilayah kita. Saya bilang kan itu bukan wilayah kita. Itu rugi aja, itu bisa kita rugi untuk membicarakan itu. Kecuali kita punya power. Oke lah kita anggota dewan. Oke lah kita barangkali yang bisa berada di membahas itu. Kita kan nggak bisa itu, ya sudah.
kurangi aja lah, ya kan? Oke. Setelah itu apa lagi? Siang sudah, kemudian hati-hati saat buka puasa. Ternyata puasa itu artinya apa sih? Menahan hawa nafsu. Ternyata menahan hawa nafsu itu seharusnya tidak hanya sampai azan maghrib, ibu sayang, tetapi sampai berbuka. Kenapa? Posisi lambung saat kita puasa itu kosong, betul? Lalu dia harus membutuhkan perlakuan lembut dengan makanan yang kita buka. Kadang-kadang kan enggak. Langsung. Langsung Gaskan semua hajar. Nah itu hawa nafsunya. Itu kan banyak makanannya enak. Yang manis, yang Hawa nafsunya harusnya tetap bisa direm tuh. Nih, kasihan sama lambung. Harus hawa nafsunya jaga lambung. Gimana caranya lambung kita ini tetap diperlakukan halus, tetap diperlakukan lembut, karena setelah seharian kosong nggak langsung bruk. Apa yang paling baik ketika memperlakukan lambung ketika siang kosong, lalu setelah itu harus menerima makanan asupan nutrisi? Apa yang paling baik? Pertama, kurma. air putih. Air putih saya hangat. Bukan kurma. Air putih hangat. Oh iya, hangat. Air putih hangat dulu, itu paling bagus. Paling bagus dulu. Yang kedua baru tadi kurma. Hati-hati, bukan yang manis-manis. Bukan hadis sahih berbukalah dengan yang manis. Bukan hadis sahih. Hadis do'if aja enggak. Yang manis-manis. Nah itu hadis do'if aja enggak tuh, bukan yang manis-manis. Ya, kurma itu juga halus karena pemanisnya alami. Kurma itu juga dapat memperlakukan lambung dengan halus. Kurma. Saya itu apa? Semua yang mengandung pemanis alami dari buah-buahan, air kelapa, yang alami. Nah kalau yang dengan tambahan sintetis atau pemanis sintetis itu akan membuat lambung mengeluarkan insulin terlalu banyak, sehingga biasanya ibu iya atau enggak nih, kalau minumnya manis terlalu banyak yang ada lemes. Penelitiannya berdasarkan penelitian sains itu seperti itu. Yang langsung makan manisnya banyak, es iya, teh manis iya, dan yang manis-manis, kolak iya, yang ada lemes. Tarawih males, lemes, iya kan? Nah itu manis-manis yang terlalu banyak. Boleh nggak? Ya boleh aja, tapi dibatasi, kan gitu ya. Nah gorengan tuh, karena saya ada di sini kan gorengan ya, gorengan yang kita biasanya buka pakai apa? Biasanya buka pakai apa? Yang lebih dominan tuh apa di sini? Bakwan gorengan. Apa lagi? Tahu isi itu kan? Kan memang itu kan? Untuk isi oncom itu. Isi oncom itu enak banget gitu ya. Saya suka. Enak. Apa dong? Memang saya minum pepaya kalau buah alpukat nanti sama air putih Pak hangat. Udah. Pantesan gue milih baby face ya. Baby face tahu nggak gue? Nah itu ya. Ya seperti itu. Gorengan kenapa? Lambung itu juga kalau misalnya dia diterjang oleh kolesterol, dia juga berat. Berat dia, menyumbat pembuluh darah, sehingga dia mudah lelah. Itu gorengan. Boleh nggak? Ya boleh aja. Jangan berlebihan. Semua boleh kok. Yang penting jangan berlebihan. Tapi perlakukan dengan lembut. Nggak main bruk. Artinya di saat berbuka pun kita harus tetap bisa menahan hawa nafsu. Tetap harus. Ya, nggak semua tiba-tiba kenyang dalam waktu 30 menit gitu kan? Jangan. Masih banyak waktu untuk bisa menyelesaikan kita ya. Ingat-ingat sama anak-anak Palestina, mereka belum makan, ya Allah ibu, masya Allah. Itu saat berbuka. Jadi sampai jam berapa ini saya keenakan ini? 11 menit. Ini ada yang ngajar. Berapa menit lagi Bu Rina? 12. Berarti 8 menit lagi. 11 menit. 12. Oke ya, jadi sekitar sedikit lagi ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita optimalkan lagi di bagian tarawih. Tarawih ibu saya yang dirahmati Allah, kita akan bicara tentang teknis saja. Kalau tadi ruhiyahnya itu bisa berproses. Teknisnya sekarang. Kalau sholat
Ibu jamaah jangan apa ini namanya ini saya bilang renggang. Jangan renggang safnya. Safnya. Ya, safnya jangan renggang. Optimalkan itu tarawihnya, jangan renggang. Kalau ibu di belakang, sampai di belakang, kemudian di depan masih kosong, segera isi. Saya tuh kemarin sholat di Al-Falah kalau nggak salah, iya betul Al-Falah.